bentuknya. Nah, bangun datar pun itu sering kita ketahui atau sering kita temui di berbagai tempat. Contohnya di tempat tidur kita atau di rumah kita menggunakan beberapa bangun datar. Nah, contohnya apa ya? Contohnya pintu. Pintu itu bangun datar apa, teman-teman? Nah, bangun datar apa lagi ya, Miss? Teman-teman, ubinnya pakai bangun datar juga bukan? Iya. Nah, ubin kita menggunakan bangun datar yang kotak atau bisa kita sebut dengan persegi. Kemudian setiap hari kita makan menggunakan barang yang berbentuk lingkaran. Itu juga bisa kita sebut dengan bangun datar. Ada dua bangun, bangun datar dan bangun ruang. Jika bangun datar, sesuatu yang datar atau tidak bisa diisi. Dan kalau bangun ruang adalah sesuatu yang bisa diisi. Contohnya lemari. Lemari adalah bangun ruang, bukan bangun datar. Nah, yuk coba kita sebutkan 4 bangun datar yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Miss mempunyai sebuah segitiga. Segitiga atau triangle. Akulah segitiga,
Yang pertama adalah segitiga. Segitiga mempunyai beberapa macam. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan juga ada segitiga sembarang. Nah, segitiga itu banyak ya, Miss? Iya. Pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi pasti mempunyai sisi yang sama semuanya. Ada 3 sisi. Nah, segitiga ini pun dia mempunyai 3 sides. Triangle has 3 sides. Maka dia mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Ada 3 sisi and 3 corner. Dan mempunyai 3 sudut. Sehingga dari segitiga sama sisi tadi dia mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah teman-teman, kira-kira ada simetri lipatnya tidak ya? Kalau segitiga sama sisi dia mempunyai 3 simetri lipat. Tapi kalau segitiga siku-siku hanya 1 simetri lipat. Simetri lipat itu jika kita lipat bentuknya akan sama atau tertutup semuanya. Tapi jika segitiga sama kaki dia mempunyai 1 simetri lipat. Nah, kemudian bangun yang kedua bangun apa ya tadi? Bangun yang kedua adalah bangun persegi. Persegi itu the square has 4 sides. Dia mempunyai 4 sisi and 4 corner dan mempunyai 4 sudut. And the side is same. Semua sisinya adalah sama. Jika kita menyebutkan square, maka semua sisinya sama. For example, apa ya? Oh, ubin yang sering kita ketahui. Atau jam. Jam juga ada yang berbentuk persegi. Kemudian kertas origami. Nah, teman-teman, jika membuat sebuah karya menggunakan kertas origami itu berbentuk persegi. Nah, kemudian persegi itu memiliki simetri lipat tidak ya? Nah, sebuah persegi memiliki 4 simetri lipat. Nah, kemudian mempunyai 4 simetri putar. Jadi simetri lipatnya yang kita bisa lipat sehingga bentuknya akan tetap atau akan sama itu mempunyai 4 simetri lipat. Simetri putarnya juga ada 4 dan sumbu simetrinya juga ada 4. Nah, itulah yang disebut dengan square atau persegi yang mempunyai sisi sama. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga ada bangun apa tadi ya? Yang ketiga bangun datar persegi panjang. Persegi panjang ini mempunyai sisi yang sama tidak ya? Persegi panjang tidak mempunyai sisi yang sama, tetapi persegi panjang mempunyai 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sisi kanan dan sisi kiri yang berhadapan akan sama panjangnya. Kemudian sisi atas dan sisi bawah yang juga berhadapan akan sama panjangnya. Maka jika sisi kanan dan kiri mempunyai panjang 5 cm, maka kanan dan kirinya juga sama 5 cm. Tapi jika yang atas 10, maka yang bawahnya juga 10, bukan yang atas dan sampingnya 10. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebuah persegi panjang, the rectangle has 4 sides.
di rumahnya ada hiasan dinding. Nah, hiasan dinding juga berbentuk persegi panjang juga ada. Nah, jadi sebenarnya bangun datar itu banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Karena kita di sekolah, kita di rumah, kita akan ketemu dengan benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, teman-teman, tadi persegi panjang kan mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut. Kira-kira simetri lipatnya ada berapa ya? Nah, jadi sebuah persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Jadi persegi panjang itu bisa kita lipat menjadi 2 simetri lipat atau mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar dan juga 2 sumbu simetri. Nah, itu adalah persegi panjang. Dan kemudian bangun yang keempat, tadi bangun apa ya? Yang berbentuk lingkaran. Nah, itu dinamakan dengan bangun datar lingkaran. Lingkaran ya, jadi kalau lingkaran itu bulat, tapi kalau agak miring sedikit kita biasanya menyebutnya dengan oval. Nah, kalau lingkaran itu kira-kira punya sisi tidak ya teman-teman? Kalau lingkaran itu dia mempunyai 1 sisi, yaitu semicircle atau sisinya melengkung. Nah, seperti apa ya Miss ya? Kalau di rumah itu for example-nya kaca. Nah, biasanya kita menemukan kaca yang bulat. Kaca yang bulat atau kadang itu ada gantungan kunci seperti pin yang berbentuk bulat dan di belakangnya ada kacanya juga. Itu bisa kita sebut dengan lingkaran atau circle. Kira-kira dia punya titik sudut tidak ya? Nah, lingkaran tidak mempunyai corner atau titik sudut. Jadi dia tidak punya titik sudut. Beda dengan segitiga, persegi, dan persegi panjang yang semuanya memiliki sudut. Nah, ini unik loh. Bangun datar yang tidak memiliki sudut karena dia melengkung. Nah, menjadi sebuah lingkaran. Contoh lain yang biasa kita buat belanja apa ya? Iya, uang. Uang juga bisa kita sebut dengan bangun datar lingkaran. Ada lagi tidak ya? Jam dinding atau jam tangan Miss. Nah, jam tangan atau jam dinding juga ada yang berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran di sini punya simetri putar dan lipat tidak ya teman-teman? Lingkaran itu memiliki simetri lipat yang tidak terhingga karena jika kita lipat menjadi 2 bagian, kita lipat lagi, kita lipat lagi, kita lipat lagi, maka akan tetap bisa teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman untuk belajar kita tentang bangun datar? Teman-teman sudah paham? Nah, kalau kita belajar tentang bangun datar, maka kita juga tahu fungsi dari bangun datar tersebut. Bangun datar tersebut fungsinya banyak sekali. Seperti yang tadi ada pintu, ada ubin. Nah, itu juga berbentuk bangun datar. Oke teman-teman, hari ini kita sudah sangat semangat untuk belajar. Semoga di pertemuan depan kita dipertemukan lagi dan